wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membuat video sejarah tentang dampak kolonialisme datang ke Indonesia. Berabad-abad lalu bangsa Eropa berlayar jauh. Mereka datang ke Nusantara dengan janji perdagangan, tetapi membawa penjajahan. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih tentang awal mula kolonialisme datang ke Indonesia? Yuk simak ceritanya. Kolonialisme di Indonesia dimulai saat bangsa Eropa datang mencari rempah-rempah dan wilayah dagang baru. Rempah-rempah menjadi alasan utama bangsa Eropa datang dari Maluku hingga Jawa. Mereka mulai menguasai perdagangan dan tanah rakyat. Pada masa kolonial, rakyat Indonesia menderita karena sistem ekonomi yang merugikan, yaitu tanam paksa, kerja rodi, pajak tinggi. Akibatnya, rakyat hidup sengsara, sedangkan Belanda menjadi kaya dari hasil kerja rakyat Indonesia. Teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu tanam paksa, pajak tinggi, dan kerja rodi? Yuk simak penjelasannya. Tanam paksa adalah rakyat yang dipaksa untuk menanam tanaman ekspor, seperti kopi, tebu, dan nila untuk Belanda. Pajak tinggi adalah rakyat harus membayar pajak yang sangat besar, sehingga banyak rakyat yang miskin. Kerja rodi adalah rakyat dipaksa bekerja tanpa upah untuk membangun jalan, jembatan, dan bangunan Belanda lainnya. Kerajaan-kerajaan lokal kehilangan kekuasaan karena campur tangan bangsa Eropa yang ingin menguasai perdagangan dan wilayah. Akibatnya, rakyat bangkit melawan, seperti Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 di Yogyakarta, Patimura pada tahun 1817 di Maluku, dan Cut Nyak Dien pada tahun 1873 sampai 1904 di Aceh yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Pada masa kolonial, terjadi diskriminasi sosial, di mana masyarakat dibedakan berdasarkan golongan. Timur asing atau Cina Arab berada di tengah sebagai pedagang, sedangkan pribumi berada lapisan paling bawah dan sering diperlakukan tidak adil dan dijadikan pekerja. Akibatnya, muncul ketimpangan sosial dan rasa tidak adil di masyarakat. Kehidupan sosial berubah, muncul kesenjangan antara penjajah dan rakyat, tapi juga lahir kesadaran akan pentingnya pendidikan. 1. Munculnya kaum terpelajar. Penjajah memperkenalkan pendidikan barat atau sekolah-sekolah modern, meskipun awalnya hanya untuk kalangan tertentu. Dari sinilah lahirlah tokoh-tokoh cerdas dan berpikiran maju, seperti Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita, Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, dan yang terakhir Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional. Mereka menjadi pelopor lahirnya kesadaran kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan. Tokoh-tokoh kaum terpelajar, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, Horse of Service Djokro-Minoto, Cipto Mangunkusumo, Daus Dekker atau Danudirja Setiabudi. Kolonialisme telah berlalu, tetapi semangat dan perjuangan tidak boleh padam. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga kemerdekaan dengan cara belajar dari sejarah. Merdeka bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.